Burung-burung kertas, ditulis oleh Rahel Stefani Halim. Bu Sri melangkah menyusuri selasar panti menuju sebuah kamar kecil yang sangat sederhana. Kedua tangannya membawa sebuah nampan yang berisi semangkuk bubur dan segelas teh hangat. Dengan perlahan dia mendorong pintu kayu yang sudah setengah terbuka, lalu melangkah masuk. "Pagi, Dino," sapanya lembut pada seorang anak laki-laki yang sedang terduduk lunglai di atas kursi roda. Dino hanya menyunggingkan seulas senyum kecilnya pada wanita setengah tua itu yang sudah dianggapnya seperti ibu kandungnya. Ibu Sri menarik kursi lain dan duduk di sebelah Dino, sementara sebelah tangannya memegangi mangkuk bubur yang tadi dibawanya. "Mimpimu indah semalam, Nak?" tanyanya sambil mulai menyuapi Dino. Dino membuka mulutnya dengan susah payah, membiarkan Ibu Sri memasukkan sendok bubur itu ke dalam mulutnya yang kaku. Dino adalah anak korban aborsi yang tetap bertahan hidup di dalam rahim sang ibu. Hingga akhirnya dia harus terlahir dengan kondisi tubuh yang cacat. Seluruh tubuhnya tak dapat berfungsi dengan normal. Kedua tangannya selalu gemetaran jika digerakkan atau memegang sesuatu. Kedua kakinya lumpuh, bahkan otot-otot rahangnya pun terlampau lemah, menyebabkan ia sulit berbicara dan mengunyah makanan. Dari lahir, Dino sudah dibuang oleh orang tuanya dan diletakkan di depan pintu panti tunawarna. Kini, Dino sudah berusia 15 tahun, seorang remaja yang hanya mampu tergolek lemas di atas kursi rodanya. Setiap hari Dino belajar dengan anak-anak panti lainnya yang terdiri dari berbagai jenis disabilitas. Mereka dibimbing oleh para pengurus panti atau para kakak-kakak mahasiswa yang terpanggil untuk melayani dan mengajari mereka apa saja, seperti baca tulis, menggambar, dan berbagai jenis keterampilan. Meski tangan Dino sangat lemah dan selalu gemetaran, namun semangat Dino tak pernah luntur sedikit pun. Setiap kali ia sedang sendirian, Dino selalu mengambil kertas warna dan mulai menggerakkan kedua tangannya untuk membuat burung-burungan kertas. Sudah banyak burung yang dia buat dan dia letakkan di dalam kotak sepatu. "Kenapa tuh burung-burunganmu itu selalu berwarna kuning, Din?" tanya Bu Sri suatu hari ketika memperhatikan kotak sepatu yang diletakkan Din di sudut lantai kamarnya. "Kamu suka warna kuning ya?" Dino berusaha menjawab terbata-bata. "Matahari," seraya sebelah telunjuknya diarahkan keluar jendela kamar. Bu Sri mengikuti arah telunjuk Dino dan bertanya, "Oh, maksudmu warna kuning itu seperti sinar matahari?" Dino mengangguk dan dengan susah payah dia kembali menjelaskan. "Gembira, ceria." Bu Sri pun tersenyum. Ya, memang sinar matahari itu selalu membawa kegembiraan dan keceriaan. Sebelah tangan Bu Sri membelai rambut Dino dan lanjut berkata, "Kamu tahu, Din, senyummu juga selalu membawa sinar harapan kepada setiap tamu yang berkunjung ke panti kita loh, dan menyaksikan wajahmu yang selalu ceria." Sebelah tangan Dino bergerak perlahan-lahan untuk menyentuh tangan Bu Sri. Bu Sri pun segera menyambut tangan Dino dan sesaat lamanya mereka saling berpegangan tangan dengan penuh kehangatan. Suatu sore, ketika Bu Sri lewat di depan kamar Dino yang pintunya terbuka, dilihatnya Dino sedang membuat sebuah burung lagi. Tapi Bu Sri keheranan saat melihat kalau burung itu tidak lagi berwarna kuning, melainkan berwarna ungu. Buru-buru Bu Sri menghampiri Dino. "Kenapa burungmu sekarang berwarna ungu, Din?" Dino pun terkejut
Kedua tangannya yang sedang melipat kertas dengan gemetar itu pun tersentak, mengakibatkan burung setengah jadi itu pun jatuh ke atas lantai. Melihat itu, terbersit perasaan bersalah dalam hati Bu Sri. "Maafkan Ibu, Din, karena sudah membuatmu terkejut," katanya seraya membungkuk untuk mengambil burung ungu yang terjatuh itu. Dino menoleh dan tersenyum kepada Ibu Sri. Bu Sri pun semakin terkejut ketika dilihatnya kedua mata Dino yang basah. "Kamu menangis, Din?" tanyanya lembut sambil berlutut di depan Dino. Dino segera mengusap air matanya dengan punggung tangan, lalu menggeleng. "Jangan membohongi Ibu, Din." Sebelah tangan Bu Sri menyentuh tangan Dino lembut. "Ayo ceritakan pada Ibu apa yang sudah membuatmu sedih." Dino menunduk lalu kembali menggeleng. Bu Sri pun menghela nafas panjang. "Ya, baiklah, kalau memang kamu gak mau bercerita sama Ibu gak akan memaksa kamu kok." Lalu Bu Sri pun bangkit berdiri dan mengembalikan burung ungu itu ke tangan Dino. "Jadi itukah sebabnya mengapa burungmu berwarna ungu? Kamu ingin mewarnai suasana hatimu yang sedih itu dengan warna ungu ya?" Sejenak lamanya Dino hanya menengadah memandangi wajah Bu Sri. Setelah itu dia pun mengangguk. "Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu loh, Din," ujar Bu Sri seraya menyentuh bahu Dino. "Ibu berharap burung kuningmu akan kembali berkicau dan memancarkan cahayanya yang kemilau untuk menyebarkan kegembiraan bagi setiap hati yang beku." Kemudian Bu Sri pun melangkah meninggalkan kamar, meninggalkan Dino yang masih termenung sendirian sambil memegangi burung ungunya yang masih setengah jadi. Dino melihat seorang temannya yang bernama Lia sedang berjalan dengan tongkat putihnya menuju ke ruang serbaguna. Lia adalah seorang tunanetra berusia 10 tahun. Seringkali kursi roda Dino tanpa sengaja ditabrak oleh anak perempuan itu. Tapi Dino sangat senang dengan Lia, karena Lia selalu membuatnya gembira dengan celotehannya yang ramai. "Ya!" seru Dino sebisanya untuk memanggil Lia. Lia yang baru saja melewati pintu kamar Dino langsung berhenti dan berseru, "Din, kamu itu ya?" "Iya," jawab Dino. Terdengar tongkat Lia kembali bersuara tak-tuk, tak-tuk, dan sedetik kemudian wajahnya yang berbentuk bulat telur pun muncul di depan pintu kamar Dino. Dino tersenyum. Disodorkannya burung ungu setengah jadi itu ke tangan Lia. Tangan kecil Lia pun bergerak untuk menerima burung kertas itu, lalu mulai meraba-rabanya. "Burung lagi, Din?" Din mengeluarkan suara gumamannya untuk menanggapi Lia. "Kok burungnya jelek sih? Belum jadi ya?" komentar Lia polos. Dino terkekeh kecil. "Ah, gak mau ah," sahut Lia sambil mengembalikan burung kertas itu ke pangkuan Dino. "Aku maunya burung yang sudah jadi dong, Dino. Ayo, kamu dandani burung jelek itu dan jadikan seekor burung yang cantik untuk aku, oke?" Kemudian Lia pun memutar badannya lalu keluar kamar. Lengan sang waktu pun terus berayun, meninggalkan beribu jejak kenangan dalam derap kehidupan manusia yang terus bergerak maju. 5 tahun lagi telah berlalu. Kini Dino telah genap berusia 20 tahun. Suasana sekeliling kamarnya tak satu pun yang berubah. Kursi rodanya pun masih tetap sama. Dan di sudut kamarnya terpajang kotak sepatu yang juga belum tergantikan. Malah kini kotak sepatu itu telah beranak pinak menjadi 5 buah. Isi kotak-kotak itu pun telah padat oleh ratusan burung-burung kertas. Meski tubuh Dino kian membesar, namun kelainan pada tulang-tulangnya mulai menggerogotinya dengan rasa ngilu dan nyeri luar biasa.
Dino acap kali merintih kesakitan. Namun rasa sakit itu tak juga menghentikan kedua tangannya untuk terus menciptakan burung-burung baru lagi. Kondisi Dino kian hari kian lemah, dan akhirnya Tuhan pun menyatakan bahwa tugas Dino di dunia ini sudah selesai. Lalu Dino pun dijemputnya pulang. Seluruh anak panti tunawarna, para ibu pengurus panti, dan para donatur, tamu, dan kakak-kakak mahasiswa berdiri mengelilingi sepetak tanah yang menjadi tempat peristirahatan Dino terakhir. Telah banyak air mata yang jatuh untuk mengiringi kepergian seorang sahabat yang telah memberikan sejuta harapan pada mereka yang acap kali mengeluh tentang ketidakadilan hidup. Padahal hidup yang mereka jalani jauh lebih berwarna dibandingkan hidup monoton seorang Dino. Sementara di dekat makam, Bu Sri sedang mengeluarkan ratusan burung-burung kertas milik Dino dan disebarkan di atas makam Dino. Semua mata hadirin langsung terbelalak ketika dilihatnya makam Dino kini berubah menjadi lautan kuning. Hampir seluruhnya burung-burung itu terbuat dari kertas berwarna kuning. Hanya beberapa saja yang berwarna ungu. Itu berarti sepanjang hidup Dino yang dihabiskannya di atas kursi roda, Dino senantiasa menjaga hatinya agar tetap memancarkan sinar kegembiraan dan tak pernah membiarkan suasana hatinya terselimuti awan mendung dan berubah menjadi ungu.